Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal tes potensi skolastik lagi di part 2 ya. Kemarin yang udah nonton di part satunya, sekarang kita masuk ke part 2-nya. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita masuk ke soal dan juga pembahasan, alangkah lebih baiknya teman-teman mengatur pengaturan videonya supaya nggak ngeblur kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Kita langsung masuk ke nomor selanjutnya. Kemarin udah nomor 12, sekarang masuk ke nomor 13 ya teman-teman ya. Oke, nomor 13 di sini teman-teman saya kasih petunjuk dulu cara pengerjaannya adalah, jadi di sini ada nggak ada soal tapi langsung jawaban. Teman-teman hanya diminta untuk apakah kata-kata yang bercetak tebal di sini, yang dicetak tebal di sini sudah tidak perlu diganti atau diperbaiki atau perlu diganti dengan kata yang lain. Udah gitu aja teman-teman ya. Jadi nanti dari 13 sampai 20, soal 13 sampai 20 akan seperti itu. Jadi apakah kata itu sudah sesuai atau belum? Kalau belum sesuai berarti perlu diperbaiki. Tapi kalau belum sesuai harus diperbaiki, tapi kalau sudah sesuai berarti tidak perlu diperbaiki teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ya nomor 13 di sini. Saya baca teksnya dari awal dulu sampai akhir ya. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan, antara lain belum ada modal pemerintah yang mendukung pertanian organik. Akibatnya, banyak petani menganggap pertanian organik kurang menarik karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Kebutuhan tenaga kerja yang banyak terutama untuk pengendali hama dan penyakit yang masih manual. Selain itu, penggunaan pestisida organik kurang mudah karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Diadaptasi dari pestisida organik penulisnya adalah Winarti. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang ke-13 nih teman-teman ya. Kata di soal nomor 13. Apakah kata teknologi ini harus diganti dengan kata yang lain? A. Tidak perlu diperbaiki. B. Telaah. C. Analisis. D. Metode. E. Pengetahuan. Baik teman-teman, untuk membantu teman-teman menjawab, saya kasih pembahasannya terlebih dahulu ya. Nah, ini teman-teman silakan dibaca ya. Ya, telaah artinya adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian ya. Ini saya ambil dari kamus KBBI teman-teman ya. Analisis itu adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Kalau metode itu adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendakinya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kalau pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan kepandaian teman-teman. Nah, berarti kira-kira jawabannya apa teman-teman? Udah kelihatan ya? Ya, benar banget jawabannya adalah metode teman-teman. Kenapa jawabannya metode? Karena di sini tuh berkaitan dengan cara teman-teman ya. Jadi di sini bukan teknologi. Ya, kalau teknologi itu lebih berkaitan dengan suatu penemuan ya, alat ya teman. Tapi di sini ini bukan berkaitan dengan alat tetapi lebih kepada metode. Ya, metode dalam menggunakan atau menerapkan pertanian organik teman-teman di sini ya. Oke teman-teman ya, jadi di sini jawaban yang saya pilih adalah yang D karena ini lebih tepat diganti dengan kata-kata metode.
Silakan komentar di kolom komentar kalau jawaban teman-teman ini berbeda dengan saya. Oke, lanjut ya, nomor ke-14. Kata-kata agrobisnis di sini apakah perlu diperbaiki teman-teman? Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Perlu diganti atau tidak? Kalau perlu diganti berarti dengan kata apa? A. Tidak perlu diperbaiki. B. Agroindustri. C. Agroekotip. D. Agroekonomi. Atau E. Agroekosistem. Nah, untuk membantu teman-teman menjawab, saya akan kasih clue-nya ya teman-teman ya. Agroekotip itu artinya ekotip edafik yang beradaptasi pada tanah pertanian, teman-teman. Kalau agroindustri berarti adalah kegiatan memanfaatkan hasil industri sebagai bahan baku, ya, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Kalau agroekonomi itu hal ihwal ekonomi yang berkaitan atau bersangkutan dengan pertanian, teman-teman. Tapi kalau agroekosistem adalah pertanian yang bersifat berhubungan timbal balik antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan lingkungan fisik dari lingkungan hidupnya guna memungkinkan kelangsungan hidup kelompok manusia masyarakat itu. Nah, berarti ini lebih kemana ya teman-teman ya? Ya, kalau menurut saya teman-teman ini lebih ke agroekosistem teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa pertanian organik ini merupakan suatu metode teman-teman ya. Metode yang memproduksi ramah lingkungan ya, produksi ramah lingkungan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan agroekosistem secara sosial dan juga ekologis berkelanjutan. Yang namanya ekologi ini teman-teman ya, ekologi itu adalah berkaitan dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk di sekitarnya dan juga lingkungannya teman-teman. Oleh karena itu, di sini karena ini secara sosial berarti berkaitan dengan manusia, kemudian ekologi di sini berkaitan dengan manusia dan juga makhluk dan juga lingkungan sekitar. Oleh karena itu teman-teman, di sini jawabannya lebih meliputi ke agroekosistem karena berkaitan dengan sistem pertanian yang hubungan timbal balik antara sekelompok manusia dan juga lingkungan, fisik dari lingkungan ya. Mungkin agak bingung ya di sini kenapa jawaban saya menjawab ini, karena memang ada kata kuncinya di sini. Oleh karena itu teman-teman, saya lebih menjawab yang E, agroekosistem teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor 15. Nomor 15, nah kalimat di sini adalah apa? Kata di sini dan ya. Apakah perlu diperbaiki? Saya baca ya. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Apakah penggunaan kata dan ini perlu diperbaiki teman-teman dengan kata apa? A. Tidak perlu diperbaiki. B. Atau. C. Dengan. D. Maupun. E. Meskipun. Ya, jawabannya ya teman-teman ya, kalau saya jawab adalah yang D teman-teman ya. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Jadi kata maupun dalam pemakaiannya itu selalu dipautkan ya, dipertautkan dengan pemakaian dengan kata lain teman-teman. Pemakaian kata maupun menutup pemakaian atau tidak dapat dipisahkan dari kata-kata the baik. Nah kata-kata baik di sini tuh ada teman-teman. Coba kita cek di sini apakah ada kata-kata baik di sini ya. Nah, di depan teman-teman ya. Kata-kata baik ini pasti pasangannya adalah kata-kata maupun teman-teman. Nah, sedangkan kata dan ini itu adalah untuk sebagai kata penghubung atau konjungsi, tetapi memang digunakan di sebelum akhir kata terakhir ya teman-teman ya. Tetapi penggunaan di sini adalah tidak memiliki syarat apapun atau tidak memiliki keterkaitan dengan atau keterpautan dengan kata lain teman-teman. Karena ini ada keterpautan antara baik dan kata selanjutnya, otomatis menggunakan kata maupun teman-teman ya. Baik, bisa diterima ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya maupun ya, bukan dan ya. Oke, lanjut ke nomor 16 teman-teman. Nomor 16 di sini adalah kata selain itu ya, selain itu. Ini ya. Apakah kata-kata selain itu perlu diganti teman-teman ya? Ini yang salah ini malah nggak ditemin ya. Tapi nggak apa-apa. Apakah kata-kata selain itu A. tidak perlu diperbaiki, B. Harus diganti dengan serta, C. dengan kata seandainya, D. dengan demikian, atau E. meskipun demikian? Ya, jawabannya adalah yang A teman-teman, tidak perlu diperbaiki karena memang kata-kata di sini teman-teman ini sudah mewakili dan juga sudah koheren dengan kalimat sebelum-sebelumnya, sehingga kata-kata selain itu sini sudah nyambung antara ketiga kalimat 3 1 2 3
4 ya, 4 kalimat di atas dengan kalimat bawahnya teman-teman setelahnya. Oleh karena itu kata-kata selain itu tidak perlu diganti ya. Kalau diganti malah jadi semakin aneh ya kalimatnya. Oke, lanjut ya, nomor 17 teman-teman. Nomor 17 di sini kata-kata modal apakah perlu diganti teman-teman? Dengan kata yang lain, A tidak perlu diganti atau diperbaiki, B diganti dengan kata ahli, C instansi, D peraturan, atau E pendapat. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan, antara lain belum ada modal pemerintah yang mendukung pertanian organik. Agak aneh teman-teman ya. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Ya, ini kalau saya jawab ini adalah jawabannya lebih ke D teman-teman ya. Peraturan. Kenapa? Tapi kalau misalnya di sini itu adalah berkaitan dengan modal teman-teman, kurang sesuai ya. Karena kalimat depannya di sini, sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan. Antara lain belum ada modal pemerintah yang mendukung pertanian organik. Memang di sini ada modal dari pemerintah, tetapi di sini kalau pemerintah itu lebih berkaitan dengan peraturan pemerintah. Apakah program ini itu resmi atau belum? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya rasa ini jawaban yang paling tepat adalah yang peraturan pemerintah. Coba kita masukkan. Sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan. Antara lain belum ada peraturan pemerintah yang mendukung pertanian organik. Nah, lebih cocok itu teman-teman ya. Jadi kalau saya rasa jawabannya yang D ya. Kemudian yang nomor 18 teman-teman. Akibatnya banyak petani menganggap bahwa pertanian organik kurang menarik karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Nah, ini kan otomatis berkaitan dengan kalimat sebelumnya teman-teman nomor 17. Kalau udah ada peraturannya, otomatis nanti ada perhatian dari pemerintah, ya kan? Nah, nanti apakah 18 ini perlu diganti teman-teman? A. Tidak perlu diperbaiki, B. Mengunggulkan, C. Menguntungkan, D. Membanggakan, atau E. Menyejahterakan. Nah, bener banget teman-teman ya. C jawabannya menguntungkan. Kenapa? Otomatis kalau misalnya nanti itu diresmikan oleh pemerintah, tentu di sini harusnya bukan menarik ya, tetapi malah menguntungkan ya. Jawabannya harus diganti teman-teman. Karena kalau nggak diganti, nanti nggak match dengan yang soal nomor 17. Oleh karena itu coba kita ganti dan kita masukkan katanya ya. Akibatnya banyak petani menganggap bahwa pertanian organik itu kurang menguntungkan karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini lebih cocok ke peraturan. Ini udah sinkron juga dengan kata-kata menguntungkan teman-teman ya. Karena kalau kata-kata menguntungkan di sini bukan berkaitan dengan modal teman-teman, nggak sesuai banget ya. Nah, oke. Ya, jadi karena di sini menguntungkan karena berkaitan dengan proses dan juga hasil. Nah, oke, lanjut ya, nomor 19 teman-teman. Apakah kata-kata pengendali di sini perlu diperbaiki atau diganti dengan kata lain? Kebutuhan tenaga kerja yang banyak terutama untuk pengendali hama dan penyakit yang masih manual. A. Perlu diperbaiki, tidak perlu diperbaiki. B. Peneliti, C. Pemerhati, D. Pembunuh, atau E. Pembasmi. Ya, jawabannya tidak perlu diganti teman-teman ya. Karena kata-kata pengendali di sini itu bisa saja membunuh, bisa saja membasmi, ya kan ya? Ya, jadi di sini sudah masuk kedua-duanya. Kalau misalnya kita pilih salah satu, otomatis kata-kata membasmi dengan membunuh itu sama, teman-teman. Ini tuh satu arti, teman-teman ya. Jadi nggak bisa. Ya, kalau meneliti, masa cuma diteliti, ya kan? Nggak bisa. Kalau pemerhati pun juga ini penelitian segala macam, belum ada action. Oleh karena itu jawabannya lebih ke pengendali karena ini sudah masuk ke semuanya teman-teman ya. Cara mengendalikan hama berarti oleh tim pengendali hama ya. Baik itu oleh peneliti maupun dari para orang-orang yang ahli lah dalam bidang hama dan juga penyakit. Oke, nomor 20 langsung ya, biar nggak terlalu lama. Yang terakhir, selain itu penggunaan pestisida organik kurang mudah karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Apakah A. Tidak perlu diperbaiki, B. Cepat, C. Ramah, D. Efektif, atau E. Praktis? Ya, ini kalau saya rasa adalah jawabannya lebih ke yang E teman-teman ya. Karena
lebih mendekati itu dan lebih cocok kalimatnya. Selain itu, penggunaan pestisida organik kurang praktis karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Nah, oke teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan pestisida organik yang berkaitan dengan ekologi lingkungan ya. Dengan adanya pembuatan pestisida organik berkaitan dengan metode ya. Metode pengendalian hama di sini ya terjelasnya. Oke, mungkin teman-teman itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti untuk soal selanjutnya. Nanti akan saya siapkan lagi materi apa yang perlu dibahas ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.